Ada juga kita imam tidak tahu apa dia minta, kita tidak dengar, kita di belakang sangka baik saja, amin 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 amin. Apa kau minta, kasih dengar juga kita. Siapa tahu ini anak muda yang bujang minta doa, namanya bujang, dia minta, ya Allah, dalam kecil itu, ya Allah berikanlah kami jodoh. Dia bilang bapak di belakang, amin. Istrinya juga di bapak bilang di belakang, amin. Itu artinya kau minta kepada Allah supaya suamimu kawin lagi. Maka berdoa, usahakan Pak Imam doanya keraskan, dan tidak mesti bahasa Arab. Tidak mesti bahasa Arab, boleh bahasa Bugis, boleh bahasa Banjar, boleh bahasa Jawa, bahkan boleh tidak ada bahasa, pakai bahasa isyarat saja boleh. Oh, calik yang gagal ini Pak. Sholat, tidak ada alasan bagi mereka selamat, bagi mereka yang tidak sholat. Kenapa Ustadz? Karena puncak penghambaan kepada Allah itulah sholat. Maksudnya apa Ustaz? Bapak-bapak bayar zakat fitrah, boleh enggak sambil nyanyi? Boleh. Bapak sambil bayar zakat, Pak Ustaz, ini zakatku, darah muda, darahnya pada mana uangku ini yang boleh sah bayar zakat sambil lagu. Bapak puasa sambil dagang, boleh enggak? Nunggu buka puasa sambil dagang, boleh sah puasamu. Lagi ngaji-ngaji nunggu buka puasa, tiba-tiba, Haji berapa minyak gas? Sudah 35.000, sah boleh. Tapi sholat boleh enggak, ada kegiatan lain? Allahu Akbar, bila kamu di sisiku. Wah, orang gila ini Pak. Iya, ketika lagi sholat Allahu Akbar ruku, tiba-tiba Haji berapa gas? Tunggu sebentar ya, saya sholat. Batal. Itulah kenapa sholat, karena puncak penghambaan kepada Allah, sehingga orang yang baik sholatnya baik. Inna sholata tanha anil fasah wal munkar. Sholat itu mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Apa perbuatan sifat yang paling pertama dilakukan hamba makhluk kepada Allah? Bukan zina, bukan zirik, apa? Sombong. Jin disuruh sujud kepada Nabi Adam. Jin, sujud kau, ini makhlukku paling mulia, Adam, manusia. Jin katakan, saya tidak mau. Kenapa? Dia anak baru kemarin, dia diciptakan dari tanah, saya dari api, derajat saya lebih tinggi, tidak mau jin sujud, sombong. Kata Allah, keluar kau dari surga. Ketika sholat jangan kau ada sombong. Itu makna sholat sujud. Adik-adik, anggota tubuhmu paling mulia apa? Bapak-bapak, anggota tubuh paling mulia apa? Kepala. Paling hina apa? Kaki. Maksudnya apa Ustaz? Kok bapak bercanda sama saya, dorong dada masih ketawa saya Pak, dorong pantat saya masih senyum, dorong kepalaku, kurang ajar kau. Iya toh, kenapa? Alena beliau yang terhormat ada di kepala, yang hina apa? Kaki. Maksudnya apa Ustaz? Bapak kasih saya duit 5 juta tapi pakai kaki. Ustaz, 5 juta ya? Saya bilang, biar miskin jangan kau hina saya tikam kau. Iya toh, kenapa? Ini hina. Tapi ketika kau temu dengan Allah, kepalamu yang mulia ini rendahkan sehina-hinanya seperti telapak kakimu. Itulah makna sujud. Jadi orang kalau baik sholatnya, dia tidak ada rasa sombongnya. Tapi kok ada orang sholat masih petantang petenteng, masih sombong, baru caleg, wadah deh, kayak dia sudah punya pasar. Baru anggota DPR sombongnya minta ampun. Ada wakil rakyat begitu kan, kalau dia jalan warung kopi kayak dia sudah tidak injak tanah, padahal dia cuma wakil rakyat.
Ibu-ibu, saya mau tanya adik-adik nih, mana lebih tinggi posisinya wali kota dengan wakil wali kota? Mana lebih tinggi posisinya, Pak? Wali kota. Kapolda dengan wakil Kapolda, mana lebih tinggi posisinya? Iya. Presiden dan wakil presiden, mana lebih tinggi? Iya. Ini rakyat, dia cuma wakil. Nah, kau cuma wakil dari kami, kenapa kau mau sombong? Anggota DPR saja tidak boleh sombong, apalagi kau yang pengangguran. Sombong kepada manusia saja Allah celah, sombong kepada sama makhluk Allah tidak suka, apalagi sombong kepada Allah. Dan orang yang puncak kesombongannya kepada Allah, dialah orang yang tidak mau sujud. Yang kedua, orang yang sombong di hadapan Allah, orang yang tidak mau berdoa. Maka adik-adik sekalian, Bapak Ibu, selesai sholat doalah meskipun sedikit saja, karena dalam hadits qudsi Allah jelaskan, siapa yang tidak mau berdoa dialah orang sombong, dan orang sombong tidak layak hidup di kolong langitku, keluar kau dari langitku. Itulah orang yang tidak mau berdoa. Dan berdoa itu, Bapak, tidak harus sama imam. Imam juga kalau berdoa kasih dengar jamaah dan baca doa yang umumnya orang hafal. Ada juga kita imam tidak tahu apa dia minta, kita tidak dengar, kita di belakang sangka baik saja, amin 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 amin. Apa kau minta, kasih dengar juga kita. Siapa tahu ini anak muda yang bujang minta doa, namanya bujang, dia minta, ya Allah, dalam kecil itu, ya Allah berikanlah kami jodoh. Dia bilang bapak di belakang, amin. Istrinya juga di bapak bilang di belakang, amin. Itu artinya kau minta kepada Allah supaya suamimu kawin lagi. Maka berdoa, usahakan Pak Imam doanya keraskan, dan tidak mesti bahasa Arab. Tidak mesti bahasa Arab, boleh bahasa Bugis, boleh bahasa Banjar, boleh bahasa Jawa, bahkan boleh tidak ada bahasa, pakai bahasa isyarat saja boleh. Oh, calik yang gagal ini, Pak. Habis uangnya dia. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Tuh, pertama, sholat alam kubur. Pertama yang akan ditanya, sholat. Kalau beres sholatmu, aman. Kalau tidak ada sholatmu, mati maku. Tidak ada gunanya, Pak. Nah, jangan pernah berasa Bapak bisa selamat kalau tidak sholat. Itulah makna inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, as-sholatu imanuddin, as-sholatu miftahul jannah. Ya. Nah, masuk kubur sudah sholat baik, sambil menunggu hari kiamat, kata Nabi, 3 amalmu yang bisa terus kau nikmati. Ibu-ibu, Bu, halo Bu, kalau ibu merantau ke Balikpapan dari Jawa, ternyata di Balikpapan kada nyaman, tidak enak, ada pilihan enggak Ibu? Ada pilihan? Ada. Bulik lagi ke Jawa, mangan orang mangan, yang penting ngumpul, iya toh. Dari Sulawesi merantau ke Balikpapan, ternyata di sini tidak nyaman, dia rasa cari nafkah, ada pilihan? Ada, pulang lagi ke Sulawesi, iya toh. Ada caleg gagal, ada pilihan? Ada, ikut lagi 5 tahun yang akan datang. Itu Prabowo kan 3 kali baru menang, iya toh. Ada pegawai negeri tidak disuka sama wali kotanya, tidak disenangi sama gubernurnya, ada pilihan? Ada, pensiun dini, berhenti jadi pegawai. Lihat udah banyak kentu-kentu saya, tidak ada urusan, dia bukan lagi bos kita, iya toh. Bapak-bapak, ibu-ibu, suami kurang ajar, kasar, tidak mau ngasih nafkah, ada pilihan? Ada. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku, lihatlah tanda merah di pipi, bekas tampar tanganmu. Iya toh, ibu hafal karena ibu sudah tua memang. Ini lagu-lagu zaman dulu toh. Saya sudah tua memang. Bapak-bapak, istri cerewet, malas masak, ngabisin duit aja kerjanya, ndak ngurus sana, ada pilihan Pak?
Ada. Kalau ibu-ibu tadi cuma satu pilihannya, kalau bapak dua pilihan. Satu, ceraikan, dua tambah jadi dua. Boleh Pak. Ayo. Menderita di dunia, maknanya menderita di dunia masih ada pilihan. Tapi kalau dikubur ada pilihan. Ada. Masuk di kubur, kada nyaman, buli kulun viral kau satu dunia Pak. Begitu kau masuk kubur, datang malaikat, hilang ya, keluar viral satu dunia. Itulah sholat pentingnya. Pelihara sholat. Bapak-bapak, lebih baik memelihara 2 ekor kambing, 4 ekor kambing di rumah daripada satu manusia anakmu yang tidak sholat. Itulah meruntuhkan agamamu di rumah. Kambing Pak, kalau dia nakal, bau, jeruduk, suka ganggu, ada pilihannya Pak. Kalau kambing ada apa Ibu? Jual nih, bawa di pasar, mengganggu saja ini. Sampai di pasar tidak ada yang beli, ada pilihan? Ada, potong. Iya toh, isi perutnya jadi coto, dagingnya jadi sate, kakinya sop kikil, ekornya sop buntut, pipinya sop pipi, lidahnya sop lidah. Bagaimana Pak Ketua? Ketua dunia Melayu, dunia Islam itu dari Medan, jauhnya datang sholat subuh. Berapa banyak pahala beliau. Allahu Akbar. Ya, hai bapak saudara-saudara sekalian, ada pilihan. Kambing jual, nggak laku, potong, makan sama-sama. Tapi kalau manusia anakmu di rumah, judi online, game online, belanja online, sholat online, tukang tipu, kuat makan, malas, kamu apain? Mau di apa? Apa? Mau apa? Jawab nih sekarang. Kau mau apa? Jual, siapa yang beli? Potong, siapa yang mau makan? Itulah makna lebih hina dari binatang. Maka sholat, alhamdulillah, bapak-bapak kalau sudah rajin sholat seperti ini, dosa cemas, insya Allah Allah akan berikan keselamatan alam kubur. Setelah itu maka 3 yang menolong kita. 1, anak yang soleh dan soleha. Tidaklah dijelaskan oleh Nabi anakmu yang jadi kepala dinas, anakmu yang jadi wali kota, anakmu yang jadi gubernur, anakmu yang dokter. Tidak, anak yang soleh dan soleha. Bapak-bapak yang saya hormati, anaknya bapak bisa tidak jadi tentara dan polisi, tidak pernah daftar akpol atau akmil? Bisa tidak jadi tentara? Tidak mungkin. Ibu-ibu, bisa tidak anak kita jadi anggota DPR tidak pernah caleg? Bisa tidak? Bisa, bawa sendiri kursi dulu di pekarangan. Jadi orang gila. Ya toh? Ya. Bisa tidak ibu-ibu anaknya, bapak-bapak, bisa tidak anaknya bapak jadi dokter, tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Tidak mungkin toh. Bisa tidak anak kita jadi insinyur, tidak pernah kuliah di teknik? Tidak mungkin. Tapi bisa tidak anak bapak soleh dan soleha meskipun tidak jadi polisi dan tentara? Bisa. Bisa tidak anak kita jadi soleh dan soleha meskipun tidak dokter? Bisa. Lalu kenapa kita rasanya lebih senang anak kita jadi dokter, jadi tentara, polisi, jadi anggota DPR, dan tidak pernah risau meskipun dia tidak sholat? Tidak ada gunanya anakmu anggota DPR kalau dia tidak pernah sholat, karena DPR-nya dia tidak akan bawa masukkan kubur. Tidak ada anakmu jadi dokter yang kau bayar sampai puluhan juta menyogok supaya lulus, lalu anakmu itu dokter yang tidak pernah sholat. Meskipun anak kita pengangguran atau kerjanya cuma jual-jual sayur di pasar, tapi 5 waktunya lengkap di masjid, itulah yang akan menolongmu nanti di kubur. Bapak Ibu, terutama kita yang sudah tua, tahu masa depan bapak di kubur. Lihat anakmu sekarang, lihat anakmu sekarang. Kalau anakmu tidak pernah kau dapati pergi pengajian,
anakmu tidak pernah kau lihat ke masjid berjamaah, bakal sengsaralah hidup kita di kubur nanti. Maka bapak-bapak yang punya anak, dorong anak ke masjid. Beliau juga ketua BKPRMI, ketua umum pemuda remaja masjid se-Indonesia. Adik-adik, ini yang ceramah sekarang tidak pernah mondok, tidak pernah pesantren. Coba bandingkan ustadz, sebut ke ustadz kondang sekarang di Indonesia. Sebut. Guru kita Ustadz Abdul Somad dari Mesir, guru kita Adi Hidayat dari Libya, guru kita Haddan Antaki dari Mesir semua. Dasat Latif dari Unhas, Sospol. Kok bisa jadi ustadz? Saya pikir-pikir salah satu sebabnya Allah pelihara saya. Rumah saya tempat tinggal selalu dekat dari masjid. Di kampung rumah saya tidak sampai 200 meter dari masjid. Saya pindah ke Makassar setelah tamat SMP. Pertama kali saya tinggal di Makassar, tinggal Yosudarso, dekat juga dari masjid. Pindah dari Yosudarso ngontrak ke Jalan Harimau, oh lebih dekat lagi, cuma guling-guling saya ketua sudah sampai di masjid. Pindah lagi di situ, ketok Dopuli lagi, dekat lagi dari masjid. Sekarang saya tinggal di Hertasning, tidak ada masjid, saya bangun masjid depannya. Bapak-bapak kalau mau kirim anakmu ke Jawa, mau kirim anakmu ke Makassar, mau ngontrak atau beli rumah, lihat yang dekat dari masjid. Pergi lihat rumah 10 menit dari bandara. Tiap hari kau mau pindah pesawat 10 menit dari rumah sakit. Berdoa kau supaya kau tidak indak rumah sakit nak kau meninggal. 10 menit dari pasar mall. Mau kau tiap hari pergi belanja, cari masjid 10 menit dari rumah, 10 masjid dari masjid. Ada anak muda dia bisa lari berkilo-kilometer. Ada orang tua dia boleh naik sepeda sampai puluhan kilometer. Rumahnya dari masjid dalam kompleks tidak pernah dikunjungi. Kalau ada anakmu begitu, bakal sengsaralah kau di alam kubur. Anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, yang bisa menolong kita di alam kubur, harta yang telah kita sedekahkan. Ibu-ibu, bu, ini yang di depan-depan ini semua yang banyak emasnya. Ibu, ini yang banyak emasnya. Ibu, yang banyak emasnya. Ibu, yang banyak emasnya. Kalau ibu meninggal nanti siapa yang pakai itu emasmu, Bu? Anak, istri kedua. Kawin lagi tuh, kawin lagi suamimu. Begitu ibu meninggal, dah cabut satu-satu itu emasmu. Dikawin, cincin kawin kita, Ibu. Dicabut. Diambil lagi gelang ini dulu waktu kita ke Dubai, Ibu. Cabut. Diambil lagi gelang ini dulu usia pernikahan kita, saya belikan waktu kita pi umroh, diambil. Semua diambil. 3 bulan kemudian dia kenal sama janda. Temannya semanya dulu. Diambil semua itu emasmu, baru dia bilang, ambil aja di cincin mantan istriku sudah mati. Daripada itu cincinmu, Bu, dia pakai janda. Lebih baik bawa ke masjid. Lebih baik cari penghafal Quran. Ustadz, saya tidak punya suami, tidak ada anakku, apakah tidak ada yang doakan? Oh, kalau begitu Allah tidak maha penyayang, Allah tidak adil kalau begitu, karena kita tidak punya jodoh. Gimana caranya? Ibu bapak yang tidak punya anak, cari penghafal Quran, biayai hidupnya. Sama di hadapan Allah, anakmu sendiri meskipun bukan dari rahim istrimu. Cari penghafal Quran, datangi. Ada penghafal Quran? Ada. Oke, berapa biaya 1 bulan? Ini 600 1 bulan. Saya biayai 2 orang, tiap bulan saya kasih 1.200.000. Sama hukumnya penghafal Quran anak kita. Jangan kau juga terlalu pelit. Tidak ada orang suka itu orang pelit. Ada memang orang pelit, Pak. Masya Allah. Sudah selayaknya makan daging, kan kering aja terus dia cari. Dongo nah. Sudah ada memang tong orang, jangankan kasih orang, dirinya saja dia pelit. Pak, Bu, kalau bapak mau punya kamar di akhirat ber-AC, lampunya bagus, tempat tidurnya empuk, kirimlah ke panti asuhan pembeli kasur. Bapak mau terang kuburnya, bayarkan listriknya masjid tiap bulan. Saya mau terang kuburku, Ustaz,
1 juta, lampu 5 watt. 5 juta 1 watt. 500.000 lilin. 1.000 obat nyamuk. Oh, surga 1.000. Memangnya nenekmu punya surga? Celengan saja Pak. Lihat coba, mau lihat sepelitnya orang Islam. Lihat itu celengan kalau lewat. Pas lewat depan kita pura-pura cerita. Lewat ada orang pelit betul Pak. Lewat celengan, dia tarik dompetnya. Dia lihat, anak muda di belakangnya banyak mau diambil ini. Oh ternyata dia cari yang paling kecil. Si masuk 2.000. Sudah masuk, tiba-tiba ditepuk pundaknya dari belakang. Anak muda, Haji, kasih 100.000. Dia lihat, masih muda 100.000. Masuk, dia kasih masuk celengan. Pas masuk celengan, ini anak muda bilang, itu hanya bapak yang jatuh tadi. Begitu pelitnya di orang, dia datangi takmir masjid. Dia bilang ada orang 100.000 salah masuk ini. Begini mau masuk surga, nenekmu punya surga. Kencing aja di Makassar itu Pak 2.000 baru kelar. Itu ada di terminal Daya, kan ditulis air besar 1.000, air kecil 500. Saya masuk air besar, sudah saya kasih uang 1.000. Nih dek, kenapa 1.000 Ustaz? Air besar. Dia bilang pasti Ustaz kencing juga. Saya kasih lah uang 2.000, kan kencing sama ya, ini 2.000, 1.500 kan. Mana uangku 500? Kembalinya dia bilang, tidak ada uang kecil Ustaz. Masih ada uang saya. Dia bilang, Ustaz masuk lagi kencing. Itu surga 2.000. Ya, sedekahlah. Ibu-ibu yang tidak bisa sedekah semen ke masjid, sedekahlah dengan nasi bungkus. Mulai Jumat akan datang, kirim nasi bungkus, 2 bungkus saja setiap Jumat. Selesai itu bapak ibu berdoa, ya Allah tambahkan rezekiku, mudah-mudahan Jumat depan bisa 5 bungkus. Itulah harta ibu yang tidak bisa diambil orang. Bapak-bapak, sedekahlah. Itulah yang akan melindungi kita nanti di kubur. Anak yang soleh, harta yang telah kita sedekahkan. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Saya mau jadi apa ilmu ini Ustaz? Nah saya bukan penceramah. Gampang. Begitu dapat potongan-potongan video dari guru-guru kita, sebar. Bapak ibu tiba-tiba di grup WhatsApp dapat ceramahnya Nasihat Latif, sebar. Bapak punya grup 10, satu grup 20 orang di dalam, berarti 200. Di 200 orang kita sebar, masa sih tidak ada satupun yang mengamalkannya? Selama orang itu mengamalkan ilmu yang kita sebar tadi, itulah yang akan menerangi alam kubur kita, meskipun kita bukan mubalik. Begitu sebaliknya, bapak di grup mendapat video-video porno, meskipun canda, itu paling banyak ceramah saya diplesetkan, dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Oh ini paling banyak dipotong-potong gambarnya, perempuan seksi yang mana lewat dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Ya, jangan sampai menyebarkan konten-konten yang ada fitnah di dalamnya, ada dosa, karena akan menjadi dosa jariah. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, inilah 3 amal yang bisa menolong kita. Dan pasti kullu nafsin sa'iqatil maut, semua yang hidup pasti mati.